Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Rifki Zaidan Irsyad Yanis dengan NIM 1301180020 dari kelas IF 4201. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus pemasangan ubin menggunakan algoritma divide and conquer. Sebelumnya, saya akan membagi video ini menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu penjelasan mengenai algoritma divide and conquer itu sendiri, dan bagian kedua yaitu penyelesaian kasus pemasangan ubin menggunakan algoritma divide and conquer. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma oleh Ibu Farah Afianti. Bagian pertama, penjelasan mengenai algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer secara kasar memiliki arti algoritma memecah dan menaklukkan. Algoritma ini dulunya atau pada awalnya merupakan sebuah strategi perang yang bernama divide et impera, yang berarti strategi pecah belah, yaitu strategi perang yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, strategi divide et impera ini juga berarti memecah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Berdasarkan pendahuluan mengenai algoritma divide and conquer di atas, berikut adalah definisi dari algoritma itu sendiri. Yang pertama, divide, yaitu membagi persoalan menjadi beberapa upah masalah atau bentuk masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula namun berukuran lebih kecil atau idealnya berukuran hampir sama. Kedua, conquer atau solve, yaitu menyelesaikan masing-masing upah masalah secara langsung atau rekursif. Dan yang ketiga, combine, yaitu menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Sehingga dapat diambil kesimpulan, konsep dari algoritma divide and conquer ini yaitu yang pertama, membagi masalah atau membagi persoalan menjadi persoalan-persoalan yang lebih kecil, kemudian menyelesaikan bentuk-bentuk persoalan yang sudah dibagi tadi, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari masing-masing persoalan sehingga menjadi solusi akhir dari permasalahan awal. Berikut adalah representasi dari konsep algoritma divide and conquer. Bisa kita lihat pada awalnya terdapat persoalan P, lalu persoalan P dibagi menjadi persoalan P1 dan P2, lalu dibagi lagi menjadi P11 dan P12, dan P2 dibagi menjadi P21 dan P22. Lalu bawahnya lagi P11 dibagi menjadi P111 dan P112. P12 dibagi menjadi P121 dan P122. P21 dibagi menjadi P211 dan P212. P22 dibagi menjadi P221 dan P222. Jadi langkah tersebut merupakan langkah divide berdasarkan konsep awal algoritma divide and conquer. Lalu lanjut ke konsep kedua atau langkah kedua yaitu solve atau conquer. Bisa kita lihat dari P111
menjadi SP111, yang berarti solusi dari P111. Juga dengan P112 yang menjadi SP112 dan P121 menjadi SP121, P122 menjadi SP122, P211 menjadi SP211, P212 menjadi SP212, P221 menjadi SP221, P222 menjadi SP222. Berikut adalah atau langkah tadi merupakan langkah solve atau langkah conquer. Selanjutnya yaitu langkah combine, yang mana SP111 dan SP112 atau solusi dari P111 dan solusi dari P112 digabung menjadi solusi P11 atau SP11. Demikian juga SP121 dan SP122 menjadi SP12, SP211 dan SP212 menjadi SP21, SP221 dan SP222 menjadi SP22. Dilanjut lagi, SP11 dan SP12 dikombin lagi menjadi SP1, SP21 dan SP22 dikombin menjadi SP2, dan kemudian SP1 dan SP2 dikombin menjadi SP atau solusi akhir dari persoalan. Berikut adalah penjelasan tambahan dari algoritma divide and conquer. Yang pertama, objek persoalan yang dibagi yaitu masukan atau input atau instances persoalan yang berukuran n, seperti tabel atau larik, matriks, eksponen, dan lain-lain bergantung dengan persoalannya. Kedua, tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal. Dan yang ketiga, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dengan skema rekursif. Kemudian kita lanjut ke skema umum dari algoritma divide and conquer. Berikut adalah prosedur divide and conquer dengan input atau masukan n yang memiliki tipe variabel integer. Dengan keterangan, prosedur ini menyelesaikan masalah dengan algoritma divide and conquer. Masukkan yang berukuran n, keluaran solusi dari masalah semula. Deklarasi variabel R dan K integer. Algoritma. If n kurang dari sama dengan n0, then solve upah masalah yang berukuran n. Maksud dari algoritma if atau percabangan ini merupakan apabila sudah dibagi atau di-divide, kalau kita berdasarkan konsep awal tadi, yang berarti algoritma if ini merupakan konsep divide, lalu then yang berisikan solve upah masalah yang berukuran n, berarti solve ini merupakan konsep atau langkah conquer dari algoritma ini. Else, bagi menjadi R upah masalah, masing-masing berukuran n per R. For masing-masing dari R upah masalah, do divide and conquer
N per K, N4. Combine solusi dari R upah masalah menjadi solusi masalah semula. Lalu percabangan else di sini berarti apabila masalah tadi masih bisa di-divide, masalah atau persoalan harus terlebih dahulu di-divide, lalu lakukan solve atau conquer. Lalu langkah terakhir yaitu combine. Combine yang di sini dituliskan dengan combine solusi dari R upah masalah menjadi solusi masalah semula. Lalu and if. Berikut adalah kompleksitas waktu dari algoritma divide and conquer. Di sini dapat lagi prosedur divide and conquer yang tadi sebelumnya sudah disebutkan. Lalu kita akan mencari kompleksitas waktunya. Prosedur divide and conquer. Input n tipe data integer. Menyelesaikan masalah dengan algoritma divide and conquer, masukkan n, keluaran solusi dari masalah. Deklarasi R dan K bertipe data integer. Algoritma if n kurang dari n0, dan solve upah masalah yang berukuran n ini. Else bagi menjadi dua upah masalah masing-masing berukuran n per 2. Divide and conquer upah masalah pertama yang berukuran n per 2. Divide and conquer upah masalah kedua yang berukuran n per 2. Combine solusi dari dua upah masalah. Kemudian di sini kompleksitas waktunya adalah Tn G n apabila n kurang dari n0, dan Tn sama dengan 2T n per 2 plus Fn apabila n lebih besar daripada n0. Mungkin demikian tadi penjelasan umum mengenai algoritma divide and conquer. Sekarang kita berlanjut ke kasus pemasangan ubin yang diselesaikan dengan algoritma divide and conquer. Oke, berikut adalah kasus pemasangan ubin. Persoalan: diberikan sebuah papan yang berukuran 2 pangkat K kali 2 pangkat K. Tersedia sebuah ubin dan 2 pangkat 2K min 1 buah ubin yang terdiri dari sekelompok 3 ubin berbentuk huruf L. Pasanglah semua ubin pada papan tersebut. Dan bisa kita lihat di sebelah kiri adalah gambar, yang di atas adalah gambar papan, dan yang bawah adalah gambar ubin dari ubin tunggal dan ubin berbentuk L yang terdiri dari 3 ubin. Berdasarkan persoalan tadi, berikut adalah penyelesaiannya. Yang pertama, bagi papan menjadi 4 bagian. Kedua, ubin tunggal dapat ditaruh di mana saja. Ketiga, tempatkan kelompok 3 ubin berbentuk L pada bagian tengah yang tidak ada ubin tunggal. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, gambar pertama, bagian atas sebelah kiri, yaitu papan yang belum kita pasangi ubin. Lalu di sebelah kanannya kita taruh ubin tunggal secara acak. Lalu di gambar bagian kiri bawah kita bagi papan menjadi 4 bagian. Lalu kita letakkan kelompok 3 ubin berbentuk L pada bagian tengah seperti penyelesaian nomor 3. Lalu di bagian akhir atau penyelesaian terakhir kita taruh masing-masing kelompok 3 ubin berbentuk L pada bagian masing-masing papan yang sudah dibagi 4. Sehingga didapati kompleksitas waktu adalah sebagai berikut.
relasi recurrence dari algoritma pemasangan ubin berbentuk rekursif tadi dituliskan sebagai Tn sama dengan 4T n per 2 plus C. Untuk menyelesaikan kompleksitas waktu ini, kita menggunakan teorema master. Misalkan Tn adalah fungsi menaik yang memenuhi relasi recurrence, Tn sama dengan AT n per B plus Cn pangkat D. Sehingga diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan D sama dengan 1. Dan diketahui A lebih besar daripada B pangkat D, sehingga Tn sama dengan big O n log B kali A. Sehingga didapati big O n log B kali A sama dengan big O n log 2 kali 4 sama dengan big O n pangkat 2. Mungkin sekian penyelesaian soal yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi saya dalam membuat dan mengerjakan soal beserta video. Demikian video ini saya buat. Apabila ada salah ataupun kurang dalam kata atau penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.